Oke adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Yan. Seperti biasa di channel Belajar Fisika Gratis. Oke, adik-adik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan atau disebut sebagai GLB. Nah adik-adik, untuk soal GLB biasanya sering keluar juga di ujian nasional, ujian akhir sekolah, ataupun di ujian mandiri SBMPTN masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kita akan mencoba untuk soal-soal yang sederhana terlebih dahulu. Nah, ini kita akan bahas dulu apa itu GLB. Nah, gerak lurus beraturan adik-adik, ini adalah gerak di mana kecepatan dalam kondisi konstan. Nah, jadi cirinya adik-adik, di sini kecepatannya atau V-nya, nah ini kecepatan atau V, dia dalam kondisi tetap atau konstan. Oke, nah sehingga untuk kecepatan di GLB selalu sama dari waktu ke waktu. Nah, kita akan bahas salah satu contoh soal adik-adik. Biasanya ini juga tipe soal yang sering keluar. Misalkan ada jarak A ke B ya, sejauh 30 meter. Nah, di mana di sini nanti biasanya ada dua kendaraan dari A sama B masing-masing yang akan bergerak berlawanan dan di manakah mereka akan bertemu. Nah, namun untuk sebelumnya kita akan bahas soal, kita lihat dulu untuk GLB rumus yang berlaku di sini adalah biasanya adalah untuk mencari jarak atau S sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, inilah yang berlaku di rumus GLB. Nah, di mana S itu adalah jarak. Oke, V itu adalah kecepatan. Nah, dan T-nya adalah waktu. Nah, oke. Misalkan dua kendaraan A dan B, di mana kendaraan A di sini kita punya kecepatan, misalkan ini kecepatannya adalah 5 km per jam. Nah, ini kecepatan A 5 km per jam. Oke, sedangkan untuk kecepatan B di sini, misalkan mobil B ini adalah 15 km per jam. Nah, mobil A dan mobil B ini akan saling berlawanan geraknya, di mana kapan dan di mana mobil A dan mobil B akan bertemu. Nah, jadi kita misalkan mereka bertemu di titik ini adik-adik. Nah, ini atau kita anggap ini adalah titik C. Berarti mobil A akan menempuh dari A ke C. Ini adalah jarak AC. Oke. Sedangkan mobil B dia akan menempuh jarak dari B ke C. Ini adalah SBC. Nah, berarti jarak AC dengan jarak BC jika dijumlahkan itu harus totalnya 30 km. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan adik-adik bahwa jarak AC ditambah jarak BC itu harus sama dengan jarak total AB. Nah, jarak dalam GLB kita ingat tadi adik-adik bahwa rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Berarti di sini adalah kecepatan A dikali waktu dari A ke C ditambah kecepatan B, ini adalah SBC, berarti
dikali waktu dari B ke C, sama dengan SAB. Nah, SAB-nya sendiri adalah 30 km. Oke, nah VA kita tahu adalah 5. Nah, ini adalah waktu. Lalu PB-nya adalah 15 dikali T sama dengan 30. Nah, jadi kita dapatkan adik-adik 5T tambah 15T itu adalah 20T sama dengan 30. Maka kita dapatkanlah T-nya adalah 30 dibagi 20. Oke, nah maka dapatlah 3 bagi 2 itu adalah 1,5 jam. Nah, inilah waktu mobil A dan mobil B bertemu. Nah, jika disuruh mencari berapa jarak dari A ke B, ya kita tinggal masukkan mencari nilai AC. Kalau kita disuruh mencari jarak dari B ke C, berarti kita mencari nilai SBC. Nah, sebagai contoh, misalkan kita menghitung jarak SAC. Oke, untuk menghitung jarak SAC berarti rumusnya adalah VA dikali waktu. Nah, VA-nya sendiri adalah 5 km per jam dan waktunya adalah 1,5 jam. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa adik-adik? 7,5 km dari A. Berarti mereka bertemu 7,5 km dari titik A. Oke, ataupun kalaupun kita disuruh mencari berapa jarak dari B ke C, berarti seperti kita menghitung SAC. Nah, maka ini SBC rumusnya adalah VB dikali waktu. Nah, sehingga kita dapatkan PB-nya adalah 15 dikali 1,5. Maka dapatkan 22,5 km. Namun di sini adalah dari titik B. Oke.